rasanya. Oleh karenanya ini dikiaskan dengan kias yang sangat jelas dengan kita sikat gigi pakai odol, enggak ada masalah. Antum sikat gigi 1 hari 5 kali enggak ada masalah. Ya, meskipun sedang berpuasa. Ustaz tapi khawatir nanti ketelan. Enggak, itu kan antum niatnya bukan makan odol kan? Enggak. Selama niatnya bukan makan odol enggak ada masalah. Adapun sisa rasa getir atau sisa rasa mentol di mulut itu dimaafkan. Sebagaimana orang bersiwak masih ada sisanya. Masih ada sisa rasanya. Kalau antum ambil siwak, antum bersiwak, pasti ada sisa mentolnya. Meskipun antum buang ludah tidak akan hilang unsur mentol di mulut antum. Dan akan ketelan suatu saat mau tidak mau. Dan itu dimaafkan dalam syariat. Ya. Ya. Dan tidak disebutkan Nabi kalau sudah bersiwak di bulan Ramadan atau saat kala puasa buang ludah melulu. Enggak. Itu menunjukkan bahwasanya tidak mengapa bersiwak. Kemudian juga di antara hal yang tidak dilarang ya, dan tidak membatalkan puasa adalah menggunakan inhaler yang buat apa? Buat orang pilek ya, orang flu, enggak ada masalah. Demikian juga tidak mengapa menggunakan pentolin, yaitu alat bakhakh kalau bahasa Arab yang digunakan untuk orang yang kena asma. Kalau dia lagi kambuh maka dia semprot dalam mulutnya. Apakah itu membatalkan puasa? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena dalam setiap itu cuma berisi oksigen yang dicairkan dengan tekanan yang disertai dengan obat-obatan. Ya, dan itu kalau sekali semprot cuma keluar sangat sedikit ya. Oksigen yang cair tadi kemudian jadi gas kembali kemudian disertai dengan sebagian obat-obatan. Nah, obat-obatan tersebut tujuannya bukan untuk makan dan minum, tapi obat-obatan tersebut tujuannya untuk masuk ke paru-paru, itu maksudnya. Sehingga pernapasan bisa menjadi lebih segar kembali. Oleh karenanya meskipun dia masuk melalui saluran makan, mulut, tetapi dia tidak sampai ke lambung kata para ulama. Dia hanya sampai pada paru-paru. Masuknya obat yang sangat sedikit tersebut ke dalam lambung sangat diragukan. Sehingga untuk memastikan bahwasanya orang yang menggunakan alat tersebut batal susah. Karena hukum asalnya dia berpuasa. Kita tidak boleh mengatakan dia batal kecuali ada dalil yang tegas, ada kondisi yang jelas menunjukkan dia batal. Nah, tatkala dia menggunakan alat tersebut, obat-obatan yang masuk ke mulutnya belum tentu sampai ke lambungnya karena sedikit. Kemudian kalaupun masuk ke lambungnya, kata para ulama, dimaafkan karena dia tidak bermaksud untuk makan dan minum, dia bermaksud adalah untuk pengobatan. Kenapa dimaafkan? Ya sama. Karena terlalu sedikit dan tujuannya bukan untuk makan dan minum. Contoh seperti siwak. Orang tatkala bersiwak tujuan dia bukan untuk makan siwak ya. Tatkala ada sisa sedikit di mulutnya, tertelan dimaafkan. Demikian juga seorang tatkala berkumur-kumur. Bukankah orang berkumur-kumur pasti ada sisanya? Jawabannya pasti ada sisanya. Kalau antum berwudu, terus antum ambil air, antum berkumur-kumur. Kalau antum berkumur-kumur dengan air 20 ml, antum berkumur-kumur, antum tumpahkan, buang, pasti masih ada sisa. Mungkin 1 ml. Mungkin 2 ml. Enggak mungkin kalau ambil air, antum kumur-kumur, antum tumpahkan lagi di gelas, enggak mungkin 20 ml lagi kembali. Kecuali itu iler antum. Ya, tapi kalau airnya enggak mungkin. Pasti ada tersisa. Pasti ada tersisa. Tes. Ya. Pasti ada tersisa dan suatu saat akan tertelan. Dan tertelannya sisa tersebut sangat sedikit, dimaafkan dalam syariat. Karena bukan tujuan kita untuk minum dengan berkumur-kumur.